Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sukacita. Sudah diterapkan bagaimana rasa sukacita dari Tuhan, sedangkan rasa senang dari dunia berbeda Bapak Ibu. Ya, sukacita dari Tuhan dengan sukacita dari dunia beda Bapak Ibu. Ya, sukacita dari dunia Bapak Ibu, ada masalah, segala piring melayang, segala sampo cali melayang, ya, berontak merengap tiap hari, nada paneposi. Akhirnya hantamnya ke duduk kuku sambil nogo-nogo, lalu berjalan tosok-tosok sampai tidur. Pulang semalam soto. Ingatkan bahasa Pak Abang seharian. Itu ya. Tetapi kalau sukacita dari Tuhan Bapak Ibu, apapun masalahnya, apapun situasinya, tetap sukacita. Amin. Iya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh. Dan bulan ini kita belajar tentang seri-seri buah Roh Kudus. Kita sudah belajar tentang kasih, sudah belajar tentang sukacita, dan hari ini kita belajar tentang yang namanya buah roh yang ketiga yang namanya damai sejahtera. Ya, mari kita buka. Silakan Bang Pak Santri, sudah ada di situ semua. Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Ya, mari sama-sama kita baca Bapak Ibu firman Tuhan ini. Ya, sudah ada. Pak Kepala sudah tampilkan di layar. Ya, Kolose 3:15, 1, 2, 3. Hendaklah. Ini singan, ulang. Nggak mau singan, ulang, yuk. 1, 2, 3. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Oke. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera. Kata dasarnya Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani itu shalom. Bahasa Inggris shalom. Ya. Biasanya Bapak Ibu yang namanya shalom itu ucapan berkat bagi setiap orang Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu ketika engkau memasuki rumah seseorang, engkau ucapkan kalimat itu, shalom. Ucapan kalimat berkat itu, kalau dia menerima engkau, maka berkat shalom itu akan ada dalam rumah itu. Tetapi jika dia menolak engkau, maka shalom itu hanya ada padamu. Paham? Maka Bapak Ibu, mengapa kita sebagai orang Kristen belajar Bapak Ibu ketika masuk ke rumah seseorang, unak kata-kata nabiam. Oi, di sini masih ada kamu. Unang Bapak Ibu, kebiasaan kita tuh. Ya jangan. Ketika kita masuk ya bahasa sopan santunnya tok shalom. Nah, kalau ada Rusia pasti dijawab. Ya. Ya, maka Bapak Ibu, mari Bapak Ibu biasakan Bapak Ibu dalam rumah meskipun kita laki bini Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu, jemaat, meskipun kita suami istri hanya tinggal suami istri ataupun hanya ya kalau siku di dalam langkah pun jadi dalam langkah tetap isi Tuhan. Shalom, tak sama sope jawab. Meskipun isi manusia. Gitu ya. Tetapi kalau di manusia jawab shalom. Kalau tidak seberang Bapak Ibu entah apa bisi manusia ataupun bisi manusia, tidak selalu jawab ayam, pandai kita kan?
Entah diusir manusia ataupun diusir manusia sih jadi butia. Maka kita pun harus biasakan ucapan berkat, kalimat berkat, Bapak Ibu. Ya, maka kalau misalkan orang itu menerima kita, berkat itu akan datang pada orang itu. Sedangkan kalau orang itu menolak, ya berkat itu nggak akan datang sama orang itu. Sedangkan itu berkat itu ada untuk kita. Nah, berbicara tentang damai sejahtera, Bapak Ibu, shalom, damai sejahtera sebuah berkat. Berkat itu ada bagi setiap orang yang mungkin ada dalam masalah. Tetap ada dalam masalah, Bapak Ibu, tetapi dia merasa tenang sekali, merasa damai, merasa sukacita, merasa yang begitu aman, gitu ya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, pertanyaan pertama begini, Bapak Ibu, yang tadi malam tidur ada ngina, angkat tangan. Yang malam tadi tidur mimpi jolu, angkat tangan. Ada? Yang tidur hanya 2-3 jam malam tadi, angkat tangan. Berarti semua tidur ngina, amin. Amin. Banyak orang Bapak Ibu tidur ada ngina. Kita sampai tomatin lagi tidur ngina. Serius. Nah, yang kedua, yang nyogan ada kakonya, angkat tangan. Ya, yang ketiga, yang nada kalah merasa puas padahal udah beli omas pemain namanya, angkat tangan. Si banyak si tutut. Oh, berarti semua merasa puas. Yang merasa biasa suka-suka bola, angkat tangan. Boleh ngaku. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tapi kita bisa moga masalahnya dimonai. Amin. Kita pandai moga dimonai masalah. Apa yang pandai aku ada pandai tidur hina. Aku apa masalahnya sampai aku kalau nyoga ada pandai namanya punya. Kelopar punya. Deh, istilahnya sebenarnya aja tadi nyawa kiona, tapi ada puntung nakonya mungkin ada lagi biar. Polu itu memang lompat, tapi nyawa mulai mungkin ada biar. Ya, ada lagi yang memang manusia yang memang ada kala merasa puas. Dah boleh itu orang aku gitu, dah boleh ya lagi orang yang lain. Sama orang yang biasa suka bola, banyak masalah Bapak Ibu. Nah, masalahnya di mana? Ini dia. Kita akan temukan Bapak Ibu fakta-faktanya di dalam Alkitab yang akan kita bahas hari ini tentang yang namanya damai sejahtera, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, damai sejahtera itu fakta yang pertama yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, damai sejahtera atau shalom itu hanya Tuhan yang bisa berikan. Oke, itu pertama. Shalom atau damai sejahtera hanya Tuhan yang bisa berikan. Karena Tuhan yang bisa berikan, maka Tuhan juga yang berhak mengambil. Oke, kita lihat dulu yuk. Tentang Bilangan 6 ayat 26, salah satu doa berkat yang seringkali Pak Gembala sampaikan, yang sekali-kali Pak Gembala ucapkan tentang apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau. Siapa yang beri berkat? Tuhan. Karena dia yang memberi, maka dia juga berhak mengambil. Ngambil dari siapa? Kepada setiap manusia yang jahat. Yeremia 16 ayat 5. Apa kata firman Tuhan di situ? Yeremia 16 ayat 5. 1, 2, 3 lihat Bapak Ibu. Sungguh beginilah firman Tuhan, jangan masuk ke rumah perkabungan, jangan pergi merantau, dan jangan turut berduka cita dengan mereka. Siapa mereka? Sebab aku telah menarik damai sejahtera. Bapak Ibu lihat,
Aku telah menarik damai sejahtera. Aku ini huruf besar. Tuhan telah menarik damai sejahtera pemberianku, kata firman Tuhan. Ya, daripada bangsa ini. Demikian firman Tuhan juga kasih setia dan balas kasihanku. Ini kata Tuhan Bapak Ibu. Dia yang berhak mori, dia juga yang berhak kami. Maka damai sejahtera itu Bapak Ibu, Tuhan yang mori. Mengapa? Karena dia yang merancangkan. Dia yang merancangkan, dia yang membuat damai sejahtera itu. Oh jelas Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan yang sering kali kita bahas, yang sering kali kita dengar. Coba lihat Bang. Yeremia 29 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Yang merancangkan kecelakaan itu adalah kita. Betul? Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, dia yang merancangkan damai sejahtera, dia yang kasih, dia juga berhak ambilnya. Tetapi kepada siapa? Dia hanya mengambil kepada orang-orang yang jahat. Ciri-cirinya kayak gimana? Nah, ini dia. Bapak Ibu, orang-orang jahat yang Tuhan ambil damai sejahtera itu adalah yang pertama, orang yang tidak setia, orang yang suka membuah hati. Itu jelas Bapak Ibu. Ini kisahnya Bapak Ibu, bangsa Israel juga, mereka menduah hati. Mereka punya Tuhan tapi tidak lagi percaya sama hal-hal yang bukan Tuhan. Ke gereja lalu, puyang kana pun lalu. Amin. Oh yes, tidak ada yang amin. Puji Tuhan. Kita harus ke Tuhan Yesus. Yes. Ke puyang kana? No. Amin. Harus lihat. Amin. Una, Tuhan Yesus yes, puyang kana yes. Ya, saya orang Ambon. Orang Ambon Bapak Ibu, agibian. Ke Yesus au, puyang kana pun au. Bayangkan Bapak Ibu. Semoga tahun ini nggak tahu lah. Semoga sekarang enggak. Semoga sekarang enggak. Tetapi sebelum Pak Gembala berangkat ke Kalimantan, tahun 2000 berapa waktu itu? 9. Udah berapa belas tahun yang lalu. Tapi semoga sekarang mereka udah banyak bertobat. Semoga. Ya. Bapak Ibu bayangkan Pak Gembala mau sekolah teologi, ini mau sekolah hamba Tuhan. Nah sekolah hamba Tuhan, bayangkan. Keluarga Pak Gembala muda, woi. Iko kana kubur apa wakau modah. Modah minta permisi. Bayangkan. Ya. Iko kana modah, Pak, Ma, aku udah sekolah hamba Tuhan. Bayangkan. Pak Gembala pergi Bapak Ibu, karena Pak Gembala waktu itu memang mendapat emosi ya. Nggak tahu apa-apa. Makanya Pak Gembala minta ampun sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu ya. Kita tidak akan pernah merasa damai sejahtera Bapak Ibu kalau kita mendua hatinya. Karena Tuhan sendiri bilang Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 dia bilang begini Bapak Ibu, Tuhan bilang begini. Orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya Bapak Ibu. Tidak akan tenang. Tidak akan tenang Bapak Ibu. Ya. Itu yang jahat Bapak Ibu. Kemudian yang jahat yang kedua, iri hati, cemburu. Jemaat Tuhan, tolong jangan terlalu iri hati dengan pangan. Unang terlalu cemburu gila, nangka pemburu gila. Nada panai tenang kita. Nyoba nada panai konyak, amin. Tidur nada panai mina, amin. Gara-gara mikir manusia ya, mikir kaya berguna. Makan ada kalah tenang Bapak Ibu. Nyoba pun ada kalah konyak-konyak mah. Padahal ada 3 belek nyaru. Ya, itu dia.
Dan tidak belek dia habis. Sesapo pun jadi. Nyalu. Tapi ada kelakuannya. Gagal mikir. Mensia-ia. Entah mensia-ia sopai. Maka Bapak Ibu, kita tidak kalah tenang Bapak Ibu kalau kita selalu dari hati kita cemburu. Ya. Bahkan lagi Bapak Ibu kalau kita suka gola, suka khawatir Bapak Ibu yang terlalu berlebihan. Ya. Ketakutan yang berlebihan Bapak Ibu itu membuat kita tidak akan pernah tenang. Apalagi kita bonci dengan pangan, kita dendam dengan pangan. Bapak Ibu bagaimana sudah seringkali sampaikan, lepaskanlah pengampunan supaya hidupmu itu damai sejahtera. Serius Bapak Ibu. Kalau engkau hanya terus memikul kebencian, sakit hati Bapak Ibu, kita ke diri yang podih. Serius. Kita ke diri yang podih. Tidak yang nyaman, kita bonci ke iya ya santai. Betul. Kalau kita nggak ada bonci ke iya Bapak Ibu, dia yang bonci ke kita, dia yang podih, bukan kita. Amin. Maka Bapak Ibu lepaskan pengampunan. Unang suka bonci gila, unang tak suka gini gila ke pangan. Ya, unang Bapak Ibu. Ojo, iya nak berhasil, iya nak upai. Ojo Bapak Ibu. Iya hidup ya, amin. Ya, supaya Bapak Ibu kita pandai damai lah, kita pandai tenang hidup kita tuh. Kalau kita suka ngeringi ke pangan, kita suka iri mantok pangan, kita suka cemburu pemuluh gila mantok pangan, bekati langsung hidup kita Bapak Ibu. Ya, nada kalah damai Bapak Ibu, bahkan nada kalah turun ke kita. Serius. Maka mari Bapak Ibu, belajarlah untuk melepaskan pengampunan, belajar untuk sampai di hati, nangka pemuluh gila, nangka golak gila, supaya kita hidup damai, hidup tenang Bapak Ibu. Ya, ojo sih dan moda apa ke kita, ojo yang nilai kita Bapak Ibu itu adalah Tuhan. Kita berbuat baik pun, serius Bapak Ibu, percaya sama Pak deh. Dan memang mungkin Bapak Ibu sudah pernah ngalami, kita ulah baik pun tetap jahat di mata manusia, pasti, betul. Kita dah mula baga-baga, manusia pun tetap mula mantau jahat. Itu udah pasti Bapak Ibu. Karena ada iri hati dan kecemburuan di situ. Tetapi yang sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita hidup damai, ya. Maka Bapak Ibu, supaya hidup kita damai, mari. Ya, Tuhan yang kasih damai itu, ya Tuhan juga yang berhak mengambil. Dia berhak mengambil sama orang-orang yang tadi tidak setia, suka iri hati, suka benci kepangan, suka cemburu, suka khawatir. Ya, jangan Bapak Ibu. Supaya damai itu ada dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir. Selain damai sejahtera itu Tuhan yang kasih. Yang kedua Bapak Ibu, damai sejahtera itu sebenarnya bicara tentang Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Damai sejahtera itu sebenarnya bicara tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Baca Bang. Apa kata firman Tuhan itu? Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. 1 ayat 6 sampai 7 ya. 1 2 ya ayat 5 ayat 5. Kalau di HP 6 sampai 7. Kalau di Alkitab buku ayat 5 sampai 6 Bapak Ibu. Ya. 1 2 tolong tampilkan Pak. 2 3. Sebab seorang anak Ya, betul. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Iya. dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Lanjut. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari Sekarang sampai selama-lamanya. Cukup.
Tuhan Yesus itu Raja Damai. Namanya Raja Damai, Dia yang glory, Dia yang amin. Dan itu sebenarnya bicara tentang Tuhan, berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa berbicara tentang Tuhan Yesus? Karena memang Dia Raja Damai. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang kekal perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Namanya Raja Damai. Dialah yang memberikan damai itu, Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah berbicara tentang damai itu berbicara tentang Tuhan, maka supaya kita mendapatkan damai sejahtera, Bapak Ibu, mari yang pertama kita berdamai dengan Tuhan. Kita yang mungkin suka kecewa dengan Tuhan, kita mungkin yang suka marah dengan Tuhan, luar dengan Tuhan, tahapai pada kita pada luar dengan Tuhan. Mungkin pengguna kita beda dengan pengguna Tuhan. Mungkin istilahnya doa kita belum terjawab sampai termatu, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, Dia yang memberikan damai untuk kita, Bapak Ibu. Maka kita harus berdamai dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat tadi kesaksian ke Bapak Ibu, lagunya Bapak Ibu Pak Gembala sangat diberkati. Kata-kata awalnya Bapak Ibu itu kadang-kadang buat Pak Gembala rasanya mau menangis. Meskipun Tuhan tak menolongku. Bayangkan Bapak Ibu, kok Tuhan ada nalau? Ya, meskipun duri dalam dagingku, ya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bayangkan ayat yang kedua, meskipun doaku tak terjawab. Bayangkan Bapak Ibu, doa tak dijawab. Meskipun dikatakan, meskipun batinku habis lenyap, tetapi apa? Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Karena apa Bapak Ibu? Meskipun doa kita tidak terjawab, meskipun Tuhan tidak menolong, rasanya Tuhan tidak menolong, tapi Dia dirahnya. Berkali-kali Kau menolong, ya jelas. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Engkau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Saudara, Pak Gembala mau nangis dengan lagu ini. Serius. Karena mengapa Pak Gembala mau nangis? Karena Pak Gembala juga alami. Ya, Pak Gembala masih ada meskipun kita agak lama. Supaya kita kuat lah, kita dapat damai. Pak Gembala rasa damai Bapak Ibu, karena Pak Gembala sudah berdamai dengan Tuhan. Pak Gembala berdamai dengan sesama, orang yang benci dengan Pak Gembala ataupun orang yang ini dengan Pak Gembala pun Pak Gembala lepaskan pengampunan. Orang yang jahat dengan Pak Gembala kasih pengampunan. Ya. Dan Pak Gembala juga berdamai dengan diri sendiri. Kita harus berdamai dengan diri sendiri Bapak Ibu. Harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri Bapak Ibu, 3 hal ini ya. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita tidak ada berdamai dengan diri sendiri Bapak Ibu, tidak ada tenang hidup kita. Berdamai dengan diri sendiri artinya Bapak Ibu menerima segala kekurangan kita, ikhlas dengan segala keadaan yang terjadi. Jangan sampai kita terus bersungut-sungut, jangan sampai kita terus marah, jangan sampai kita terus merutak bahasa kita. Tetapi kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk bersyukur. Itulah berdamai dengan diri sendiri Bapak Ibu.
Ya, sehingga penggembala rasa damai benar Bapak Ibu, meskipun masalah begitu berat. Serius. Ya, makanya Bapak Ibu lagu tadi berkali-kali Tuhan menolong kita Bapak Ibu, jelas. Terlalu banyak Tuhan Yesus menolong kita. Terlalu banyak Bapak Ibu. Ya. Satu kesaksian terakhir kenapa Tuhan Yesus menolong. Bapak Ibu pas kami kembali pulang dari sana, pulang Pongil. Serius pulang Pongil. Pulang Pongil Bapak Ibu, sampai di sawah Ili Songkap. Agak jauh Bapak Ibu. Sawah Ili Songkap, agak jauh. Bukan sawah tuh, sawah Ili Songkap. Ya, pulang dari sana. Udah lewat sawah Gaulu saya Ili Songkap. Nah, pokoknya tengah-tengah ya Bapak Ibu. Tabung yang stop kontak minyak Pak Gembala tuh, motornya itu stop kontaknya itu Bapak Ibu, lepas Bapak Ibu. Terlepas, minyak tumpah, padahal minyak ada sisi setengki. Minyak tumpah Bapak Ibu di jalan Pak Gembala nggak sadar. Tahu-tahu mulai motor menyetak, dekat mati, rusak. Lalu mantau, wah bensinnya keluar. Ya Bapak Ibu, akhirnya ada orang tetangga kita yang di belakang Pak Gembala, Ia nalo hanya pakai entah pakai daun sedikit lah dari itu ditutup. Tapi mana yang paling hidup karena memang ada ngalir bensinnya Bapak Ibu. Bekati langsung mau berdorong ke Songkap pun juga agak jauh. Ada lama kemudian Bapak Ibu datang Tuhan kasih penolong Bapak Ibu. Orang sama diri ulang sidang ini. Datang lagi Bapak Ibu dari hulu ke hulu, dari ini ke hulu. Sama diri ulang-ulang Bapak Ibu. Ya, akhirnya bijak motor ke Plai, minta tahu Pak Gembala Plai, ini narik motor Pak Gembala sampai ke Kota Baru. Maksud Pak Gembala begini Bapak Ibu. Meskipun dalam masalah apapun, Tuhan pasti siapkan penolong. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bayang Pak Gembala motor dari sawah sampai ke Songkap, kalau Tuhan tak menolong, nggak ada mana hidup Bapak Ibu. Itu motor. Maka mari Bapak Ibu, supaya tenang hidup kita, supaya ada damai, mari kita berdamai Bapak Ibu. Berdamailah dengan Tuhan, ya. Berdamailah dengan sesama, ya. Lepaskan pengampunan, minta ampun juga sama Tuhan. Dan terakhir berdamai dengan diri sendiri, ya. Relakan Bapak Ibu, ikhlaskan apa yang sudah terjadilah. Kita jalani hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita menaikkan pujian.